Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ini anak-anak ibu yang paling ganteng dan keren sudah kumpul di sini ya. Minta tolong ini kameranya yang belum di-on-kan untuk di-on-kan terlebih dahulu ya. Mbak Risma, Mbak Mutia Siva, sama Mbak Lina Maitri. Untuk di-on-kan dulu ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu. Alangkah baiknya kita kalau sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, Mas Frans Niko, dipimpin. Nah, baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga dengan doa di hari ini kegiatan belajar mengajar kita berjalan dengan lancar ya. Oke. Ibu mau absen dulu, mau ngecek siapa yang hadir dan siapa yang belum hadir ya. Bentar, Ibu buka dulu ini. Tadi udah ini Deng, udah Ibu kasih link buat isi atensi ya. Jadi selain dari link tersebut Ibu juga akan ngecek secara langsung ya. Nanti akan Ibu sinkronkan. Oke. Di layar kalian kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Mbak Mailiana? Hadir, Bu. Mas Frans Niko? Hadir, Bu. Mbak Naswa? Hadir, Bu. Oke, Mbak Novita? Oh, belum hadir ya. Mbak Izel? Hadir, Bu. Mbak Dewi Badriani? Hadir, Bu. Mbak Khairatul? Khairatul? Oke. Mbak Lina Maitri? Hadir, Bu. Lia Amalia? Afika? Hadir, Bu. Oke. Aulia Nur? Fitri Mulyani? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah udah ada hadir. Yang belum hadir ada info nggak di kelas, nak? Belum ada yang ngasih kabar atau belum? Lia, Bu, izin. Yang izin. Oke, alhamdulillah. Ya, izinnya kemana dia? Lagi ada Katanya lagi ada acara di rumahnya atau sama mamanya kalau nggak salah. Oh, ya udah. Baik, gak apa-apa. Semoga kegiatannya lancar dan besok kalau kita ada KBM lagi bisa mengikuti pelajaran ya. Oke. Alhamdulillah hari ini Ibu senang sekali bisa ketemu kalian lagi ya. Karena ya ini ya kalau ketemu kalian tuh rasanya seneng banget, udah kayak hiburan aja gitu, rasanya terhibur gitu ya. Sehari-hari juga terhibur sih gitu, tapi kalau ketemu kalian tuh rasanya beda karena melihat semangat kalian belajar itu saya juga terpacu untuk semangat belajar juga karena belajar itu sebenarnya bisa dari manapun, kapanpun dan bahkan dari siapapun. Dari kalian pun saya juga bisa mengambil suatu pelajaran ya. Dari kalian semangatnya itu bisa Ibu tiru. Jadi saya berarti harus semangat gitu kan. Dan juga selain kita semangat belajar gitu ya, kita juga ingat ya dalam kondisi sekarang kita harus menerapkan ini ya 5M. Kita harus selalu menjaga
jarak, terus maksudnya jarak ya, ya jaraknya kalau mau ngobrol, kalau mau ngobrol kita jaraknya 5 kilometer itu ya maksudnya bukan seperti itu, tapi ya kita jaga aja jangan deket-deket gitu ya, terus cuci tangan dan lain sebagainya itu penting sekali karena emang kondisi sekarang ini ya kita lihat beritanya luar biasa ini ya keren ya infonya tentang ini ya pandemi seperti ini, dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukur itu penting sekali ya. Kenapa Ibu selalu bilang selalu bersyukur? Karena kalau kita bersyukur itu benar nikmat kita selalu ditambah ya. Bahkan kita misalkan ya ini pagi-pagi bersyukur ya Allah, terima kasih ya Rob. Pagi ini saya masih bisa bangun pagi. Nah, nanti setelah itu banyak sekali keberlimpahan atau keberkahan yang akan diberikan oleh Allah itu ya. Pokoknya ingat selalu bersyukur ya. Nah, selanjutnya kalau kita udah bersyukur, kita bersyukur dong. Kemarin kita udah mempelajari suatu materi ya di mata pelajaran perbankan syariah. Kita flashback dulu yuk ya. Materi apa saja sih yang sudah dipelajari di minggu kemarin ya? Masih ingatkah materi yang sudah dipelajari di minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Murabahah, Bu. Ya, murabahah yang kayak gimana sih Mbak Izel? Itu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Masya Allah, keren banget Mbak Izel. Selanjutnya, ada yang masih ingat lagi materi kemarin? Oh, maaf itu salah. Ini, Mbak, ini dulu deh Mbak Naswa. Ayo coba Mbak Naswa. Tentang akad pembiayaan jual beli. Akad yang digunakan adalah murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah, yang kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli, ditambah keuntungan bank yang disepakati. Oke, sip. Terima kasih Mbak Naswa. Selanjutnya, ini saya mau manggil ini Mbak Mutia Siva. Coba Mbak Mutia Siva, apa yang sudah dipelajari di minggu kemarin cantik? Terkendala di sinyal ya? Ya udah, saya ini dulu, yang lain dulu ya. Mbak Dewi Badriani, coba Mbak Dewi. Akad salam, Bu. Akad salam, gimana Mbak Dewi yang kamu tahu Mbak? Akad salam adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh. Oke, sip, keren. Alhamdulillah ternyata anak-anak semua masih ingat materi kemarin tentang pembiayaan jual beli ya, terutama di bank syariah. Ada akad murabahah dan juga akad salam. Nah, selain di pembiayaan jual beli, ada lagi nih ya, kita tahu bahwa ada namanya sistem pendanaan di bank syariah ya. Nah, di pendanaan di bank syariah itu ada namanya ini ya, mesti kan kalau sistem pendanaan orang udah nabung, ada namanya ini ya, memberikan suatu bagi hasil ataupun bonus. Mesti yang diharapkan nasabah kan kayak gitu ya, saya udah nabung nih, udah nabung ke bank ini udah capek-capek, nggak usah nggak dapat apa-apa. Jangan khawatir, kalau di bank syariah nanti akan ada namanya bagi hasil dan juga bonus di produk penghimpunan dana. Gimana sih caranya nasabah biar dapetin bagi hasil dan bonus? Nah, nanti kita akan bahas di materi yang buka dulu. Ya, ini dia materi. Nah, udah kelihatan di layar enggak? Belum? Udah ya? Udah, Bu. Oke. Nah, ini ya. Jadi materi yang sekarang kita akan membahas tentang
sistem bagi hasil dan bonus pada produk penghimpunan dana. Nah, ini ya, dana terutama di bank syariah ya. Nah, ini apa saja sih kompetensi dasar yang akan dipelajari, gitu ya? Yaitu menganalisis sistem bagi hasil dan bonus pada produk penghimpunan dana bank syariah. Selanjutnya menghitung bagi hasil dan bonus pada produk penghimpunan dana bank syariah. Tujuannya belajar apa sih? Kenapa sih kita belajar ini, Bu? Apa sih manfaatnya gitu ya? Nah, tujuan dari kita belajar ini ya, sistem bagi hasil dan bonus pada produk penghimpunan dana, terutama itu satu, kita dapat kita dapat menganalisis sistem bagi hasil pada produk penghimpunan dana bank syariah dengan baik. Selanjutnya dapat menganalisis sistem bonus pada produk penghimpunan dana dengan baik. Selanjutnya dapat menghitung sistem bagi hasil pada produk penghimpunan dana dengan teliti. Terus dapat menghitung sistem bonus pada produk penghimpunan dana dengan teliti. Apa saja sih pokok-pokok materi yang dibahas di materi ini ya? Yang pertama, nanti kita akan membahas mengenai sistem bagi hasilnya. Itu nanti ada di situ, ada kata apa saja sih gitu. Ada giro mudorobah, tabungan mudorobah, dan juga ada namanya ini deposito mudorobah. Nah, selain ini kita tadi udah dibilang ya, akan dibahas juga mengenai sistem bonusnya. Sistem bonusnya itu nanti yang akan dibahas itu ada giro wadiah dan juga tabungan wadiah. Ini adalah akad-akad di mana agar si nasabah itu bisa mendapatkan suatu bagi hasil dan suatu bonus. Selanjutnya, giro mudorobah apa sih sebenarnya gitu ya? Ada yang sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya, lebih lanjut mengenai masing-masing ini, saya mau tanya dulu ke anak-anakku semua ya, apa sih yang kalian tahu tentang sistem bagi hasil dan juga sistem penghimpunan, sistem bagi hasil dan juga sistem bonus pada penghimpunan dana bank syariah nih? Ada yang tahu, Mbak Khairatul? Apa saja sih yang kamu tahu tentang sistem bagi hasil dan juga bonus pada produk penghimpunan dana bank syariah, Mbak Khairatul? Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pengusaha atau manajer modal dengan investor untuk mendapatkan keuntungan kedua belah pihak terkait kontrak kerjasama dalam suatu bisnis yang jika mendapatkan laba maka akan dilakukan pembagian. Oke, sip. Keren, Mbak Khair. Nah, selanjutnya saya mau tanya lagi nih, soalnya kan kemarin udah dikasih materi. Ini saya mau ngecek nih, udah baca belum ya? Selanjutnya yang belum kepanggil siapa ya? Tadi Mbak Dewi udah. Mbak Fitri Mulyani. Coba Mbak Fitri. Adapun bank syariah, pemberian bonus secara jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Oke, sip. Terima kasih Mbak Fitri ya. Ternyata anak-anak saya udah baca nih, satu lagi nih. Ya, satu lagi yang paling ganteng nih, Mas Frans Niko. Apa sih Mas yang kamu ketahui tentang sistem bagi hasil dan juga sistem bonus di bank syariah, Mas Frans? Penghimpunan dana
di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudorobah. Oke, sip, keren semua ya. Jadi ya betul yang dibahas ini adalah sistem bagi hasil dan juga bonusnya. Ada nanti itu ada di akad mudoroba dan juga akad wadiah. Dan di akad mudoroba dan wadiah ada pembagiannya ya. Ini giro, tabungan dan juga depositonya ya. Selanjutnya kita akan bahas poin per poinnya ya sebelum kita diskusi. Bentar. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama kita giro mudoroba. Kalau kita ini ya membahas mengenai tabungan, giro dan deposito, kita mesti tahu perbedaannya itu apa dulu. Ini kita bahas konsep dasarnya dulu ya. Giro, tabungan dan deposito itu sebenarnya sama-sama simpanan gitu ya. Tapi kalau ini ya giro sama tabungan ini sama-sama bisa dilakukan penyimpanannya setiap waktu gitu. Yang membedakan adalah ini pengambilannya, satunya pakai tabungan atau pakai ini ya ATM, itu bisa, yang satunya pakai biliet giro ya. Yang satunya adalah deposito. Deposito itu dia ini ya tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Kalau yang tadi bisa diambil sewaktu, kalau ini deposito tidak bisa. Deposito itu ada jangkanya ya, dan pengambilannya sesuai jangka waktu itu ya. Selanjutnya ini kita udah menuju ke giro yang mudorobah. Jadi giro mudorobah ini sama sih ya, simpanan dana yang bersifat investasi yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan ini menggunakan cek dan juga biliet giro gitu ya. Jelasnya kalau giro mudorobah akadnya itu pakai akad mudorobah yang udah kita bahas kemarin ya. Yang selanjutnya tabungan mudorobah. Tabungan mudorobah ini simpanan dana nasabah pada bank syariah yang sifat penarikannya tidak dapat dilakukan ya, maksudnya tidak dapat dilakukan setiap saat, namun berdasarkan kesepakatan. Nah, kalau tabungan mudorobah beda kalau tabungan wadiah ya. Selanjutnya bagi hasilnya ini nanti ada perhitungannya, ada metodenya yang dilakukan ya. Nanti kita kalau untuk bagi hasil nanti kita bahas di bawahnya sekalian ada untuk perhitungannya. Selanjutnya untuk deposito ini ya simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga bank ya. Jadi di mana ini berdasarkan perjanjian antara nasabah dan juga pemilik dana ya, sohibul mal dan juga mudorib ya. Dengan kesepakatan itu, nisbahnya itu harus sesuai dengan kesepakatan. Untuk macam-macam deposito, ini nanti macam-macamnya banyak ya. Ada yang investasi terikat dan juga investasi tidak terikat. Maksudnya gimana gitu ya? Maksudnya kalau investasi tidak terikat itu berarti nasabah ini ya, nasabah tidak memberikan persyaratan apapun. Tapi kalau investasi terikat, nasabah memberikan persyaratan. Oh ini nanti mau ditabung, mau di depositonya itu mau nanti mau dialokasikan buat apa sih gitu ya. Jelasnya harus sesuai dengan syariah. Itu tidak boleh yang untuk yang haram, tidak boleh yang dia melanggar Al-Quran dan hadis kayak gitu ya. Selanjutnya ada investasi khusus juga ya, ini sama hal ini adalah istilah dari investasi yang terikat. Selanjutnya kita ke bank syariah, kita nanti akan ditawari tabungan mudorobah ya yang udah kita bahas tadi. Nanti si nasabah itu menyerahkan pengelolaan dana yang udah ditabungkan dengan akad mudorobah itu ke bank, dan tidak ada batasan, baik dilihat dari jenis investasinya maupun sektor usahanya. Selanjutnya ini
kemarin nih ya, Ibu baca berita, dari berita ini ada berita tentang dari Ekonomi Zone ya, berita tentang Kementerian BUMN mencatat dana pihak ketiga atau DPK pada bank BUMN yang syariah, bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Bahwa dana pihak ketiga itu semakin meningkat. Artinya nasabah itu percaya untuk menabung di bank umum syariah dibandingkan bank konvensional. Wakil Menteri BUMN mengatakan pertumbuhan DPK Bank Syariah mencapai 13%, hampir 2 kali lipat pertumbuhan DPK di bank konvensional. Padahal kita tahu ya nak, jumlah bank syariah di Indonesia itu kalau dibandingkan bank konvensional itu ini ya bisa dilihat satu kabupaten aja bisa jadi bank syariah ada satu, belum banyak gitu. Nah, ini berarti kan ada ada sesuatu hal yang nggak sinkron nih gitu ya. Nah, ini yang harus kalian pecahkan. Ini mengapa sih dilihat dari banyak pilihan ini, mengapa dari banyak pilihan bank, mengapa bank syariah itu memilih menabung di bank syariah ya. Nanti ini kalian diskusikan. Dari kasus tadi ke pertanyaan diskusi ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah paham ya nak tentang kasusnya ya? Paham, Bu. Oke, kalau sudah soal ini Ibu sudah kirimkan juga di GCR. Di GCR ya, nanti kalian bisa buka di GCR kalian sambil mengerjakan, boleh diskusi di sini, dan juga Ibu sudah buatkan ini, buatkan di nanti di room ya. Selanjutnya nanti kalian bisa mencari sumber di per ini ya, per kelompoknya. Ntar saya stop share dulu. Nah, Ibu kasih waktu buat diskusi. Nanti Ibu akan masuk ke ruangan kalian satu-satu ya. Ini, by the way, ini apa namanya? Di rumah kalian hujan nggak ini? Hujan, Bu. Oh iya, berarti sama saya hujan nggak apa-apa. Walaupun dengan kondisi hujan, berarti kan hujan ini membawa berkah ya. Walaupun hujan seperti ini, berarti tambah semangat ya, tambah semangat buat diskusi ya. Biasanya kan panas, sekarang udah agak-agak dingin nih ya. Oke, sekarang, oh ini ada yang keluar lagi ya. Saya ini dulu deh yang belum masuk siapa. Lina Maitri. Ntar saya, soalnya ada yang ini lagi nih, ada yang keluar. Oke, silakan ke room nanti diskusi ya. Belum ya? Nih, Mutia Stefan. Belas 30. Nah,
Ya, ini. Halo Mbak Naswa, Mbak Lina, gimana hasil diskusinya cantik? Halo Mbak Naswa, Iya, Bu. Mbak Izel ini ya, keluar ya? Iya, tadi keluar. Oh iya, kayaknya ini dia. Gak apa-apa, gimana hasil diskusinya kelompok Mbak Naswa? Udah ada gambaran belum Mbak Naswa? Udah, Bu, tadi. Halo? Iya, Bu. Maaf ya, tadi sinyalnya jelek. Halo, Naswa, Mutia. Naswa, Mutia. Halo. Jadi tuh nanti kamu yang jelasin ya. Karena tadi kita selesai diskusinya tuh. Kalau di industri apa? Kalau kita tuh sebagai nasabah harus milih bank syariahnya. Oke. Iya. Jadi menurut kamu gimana? Ya, menurut
aku sih kan kalau perbankan syariah itu kan jadi lebih banyak digunakan kan karena dia itu lebih krisisnya itu lebih kurang daripada bank konvensional. Kelompok ini udah berjalan ya. Maaf tadi Ibu sempat keluar room karena ini di sini hujan deras jadi tadi agak tersendat sedikit untuk sinyalnya ya. Terima kasih nih kelompok ini udah bagus. Ibu mau berkunjung ke kelompok selanjutnya ya, lanjutkan diskusinya ya. Ibu mau ke kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2 udah. Sorry. Kelompok ini deh. Kelompok 3. Ibu mau join ke kelompok 3 dulu. Oke, Ibu. Makasih. Kelompok 3. Gimana tadi ini? Udah ada gambaran belum? Gimana Mas Ran? Mas, Udah Bu. kamu gimana mimpin kelompokmu nih? Gimana coba? Ada dapat gambaran seperti apa dari kasus tadi? Dari berita dari di berita tadi, kabar dari berita. Ini kita tahu bahwa bank konvensional sebenarnya itu banyak banget di Indonesia bahkan karena lebih dulu daripada bank syariah. Tapi kalau dilihat pertumbuhannya, bank syariah itu pertumbuhannya lebih bagus daripada bank konvensional. Itu gimana dari kelompok kalian, Mas Frans, Mbak Khair, sama Mbak Dewi? Iya Bu, jadi sistem bagi hasil bukan bunga bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, artinya keuntungan yang didapat untuk nasabah dihitung dari pendapatan yang diperoleh bank syariah. Maka jika pendapatan bank semakin meningkat, otomatis semakin besar pula hasil yang diperoleh nasabah. Sistem ini akan menghindari nasabah dari riba. Jadi berarti ini ya, kalian memandangnya dari sisi ini ya, sisi apa namanya, Al-Qur'annya ya, memandang dari sisi ribanya ya. Berarti kayak nasabah lebih tertarik ke bank syariah karena dia bebas riba gitu. Oh ya udah. Berarti udah keren nih Mbak Hoir sama Mas Fran udah bisa apa namanya, mengambil diskusi dari aspek yang lain. Oke, terima kasih cantik. Ibu mau berkunjung ke room 2 dulu ya. Kalian silakan lanjutkan diskusinya ya. Maaf, mau ke room 1 dulu nih, roomnya Mbak Fitri Mulyani. Nanti ke yang lain. Oke? Oke, sip, mantap nih udah ini ya, udah berjalan nih diskusinya ya. Ini Mbak Mutia Siva, cantik. Kamu lagi di mana? Masih ikut diskusi ya tadi? Mbak Mutia tadi ikut diskusi cantik. Lagi ada kendala sinyal nih kayaknya soalnya deketan sama saya rumahnya nih Mbak Mutia Siva. Ya udah. Bu, Apa? ini mau keluar mulu kenapa Ibu? Iya, tadi saya juga keluar nih. Keluar apa namanya? Keluar terus sih. Ini tadi ada Mbak Ijal ya? Kayaknya ya, Mbak Ijal keluar juga. Oh, Mbak Ijal. Mbak Ijal nggak masuk sini. Cuma Mbak Muti Ijal. sama Naswa doang. Oh, tadi saya ketemu Mbak Naswa juga ya? Oh, beda. Ya udah, lanjut
terima kasih nih kelompok ini udah diskusi, udah bikin PPT-nya belum? Udah bikin PPT-nya ya? Udah, Bu. Ya udah, nanti siapkan buat presentasinya ya. Nanti jam 11:05 kita langsung presentasi ya. Ibu nyoba ke kelompoknya ini dulu, yang lain dulu. Oke, terima kasih Ibu, mau ke roomnya ini Meliana dulu ya. Syariah di Indonesia itu dilakukan dalam kerangka dual banking sistem atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia. Nah, untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Terus juga secara bersama-sama sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis itu mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional, Bu. Oh, alah, sip. Kelompok ini udah kemajuan, Ibu udah datang 2 kali ya. 3 kali atau 2 kali. Ya udah, siapkan nanti jam ini ya 11:05. Nanti ini Ibu akhiri buat kita langsung diskusikan ya, presentasikan hasilnya nanti buat diskusi ya. Siap, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya, cantik. Ya, sama-sama. Udah fix belum hasil diskusinya tadi? Udah, Bu. Udah dibikin ini? Udah dibikin PPT belum? Udah. Udah. Oke, kalau udah nanti disiapkan jam 11:05 kita presentasi ya. Ya, Bu. Oke, sip, keren. Nah, Ibu mau ke room utama dulu ya. Mbak, ini sebelum saya ke ruang utama, nanti ini ya, kalau misalkan mau presentasi pakai PPT, PPT-nya dibuka dulu ya. Ini kelompok berapa ini tadi? Mbak Tiga, Akhir, Bu. kelompok 3. Ya udah nanti dibuka dulu ya. Kalau enggak nanti kirim ke saya juga ya hasilnya ya. Oke, terima kasih. Ini udah kelewat. Bentar lagi masih 1 menit. Saya mau close room dulu ke ruang utama ya. Iya, Bu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi Ibu sudah melihat masing-masing berdiskusi. Saya lihat sudah persiapan sampai bikin PPT juga. Wah, keren banget nih, ada 3 kelompok nih. Jadi nanti masing-masing kelompok setelah ini mempresentasikan, habis itu nanti dari masing-masing kelompok tersebut satu kelompok aja yang menyimpulkan ya, menyimpulkan hasil diskusi dari ketiga kelompok ini ya. Oke, sekarang mau kelompok berapa dulu? Kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 1 siapa tadi? Mbak Fitri ya? Mbak Fitri. Oh ya, silakan cantik. Gimana hasil diskusinya? Share screen nggak bisa, Bu. Oh iya, Mbak Fitri ya.
Oke, sudah bisa Mbak Fitri? Oh, udah. Halo Mbak Fitri, bisa nggak? Oh, bisa. Nah, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengapa kita harus memilih bank syariah. Maka akan dijelaskan oleh Naswa ya. Iya. Industri perbankan syariah dinilai lebih tahan krisis dibandingkan dengan perbankan konvensional jika kondisi ekonomi memburuk. Pasalnya, industri perbankan syariah lebih fleksibel dalam menghadapi situasi apapun. Prinsip dasar bank syariah yang mengedepankan konsep bagi hasil dalam akad penyaluran pembiayaan ataupun penempatan dana membuat potensi keuangan maupun risiko ditanggung oleh kedua pihak secara bersama. Ketika kondisi bisnis tidak menguntungkan akibat naiknya rasio kredit bermasalah, non-performing finance, misalnya, maka potensi pencadangan guna menutup kredit bermasalah tersebut. Dalam kondisi seperti ini, maka imbal hasil yang diberikan kepada nasabah yang menyimpan dana di bank syariah pun menjadi turun. Oleh karena itu, bank menjadi lebih tahan krisis karena potensi risiko tidak ditanggung sendiri. Oke, sip. Keren kelompok 1. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Dari kelompok 1, 2, dan 3 kita bahas dulu dari hasil diskusi kelompok 2 ya. Kelompok 2 Mbak Izel. Udah bisa share screen belum Cantik? Coba dulu Cantik. Kalau enggak nanti Ibu akan yang share yang dari kiriman kalian. Dari Ibu aja kayaknya. Oh, oke, siap. Oke, saya share ya dari kelompok 2 ya. Ini dari kelompok 2. Ini ya. Udah kelihatan belum nih Mbak kelompok 2 nih? Mbak Izel, Mbak Mai. Oh ya, silakan. Siapa yang mau membacakan dari kelompok 2? Izel. Ya. Jadi tuh tadi kan saya Izel dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi tadi. Nah, tadi tuh kita diskusi di situ bahwa pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia itu dilakukan dalam kerangka dual banking system atau sistem perbankan ganda, Bu. Nah, dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia itu untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Terus juga secara bersama-sama sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional itu secara sinergis itu mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Nah, terus juga tadi kita bahas bahwa karakter sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil itu memberikan alternatif kepada sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat maupun bagi bank. Jadi nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi itu dan juga menghindari kegiatan spekulasi yang bertransaksi keuangan.
Dengan menyediakan program produk serta layanan jasa perbankan ini dapat beragam dengan sistem keuangan yang lebih bervariasi. Perbankan syariah juga menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat. Tanpa terkecuali, Bu. Itu hasil diskusinya. Keren. Kelompok 1 tadi udah keren, kelompok 2 juga keren ya. Kalau kelompok 1 tadi mengambil dari sisi sisi keislamannya, tapi untuk kelompok 2 mengambil hasil diskusi dari ini ya, karakteristik perbankannya. Dilihat dari baik dari sisi bank syariah maupun bank konvensional. Keren nih. Nanti kita lihat dulu hasil kelompok 3 ya, kelompok hasil diskusi kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Coba silakan hasil diskusinya dari kelompok 3. Mbak ini ya tadi, Mbak Hoir ya. Bentar saya jadiin co-host dulu ya, Hoir. Yes. Oke, Mbak Hoir. Bisa buat ini share screen cantik? Belum, Bu, belum bisa. Oh iya. Belum bisa? Belum, Bu. Mas Fransniko bisa nggak ganteng? Oh, Mas Fransniko nggak bisa Nggak bisa, karena Bu. oh iya nggak bisa karena nggak jadi co-host. Bentar saya ini dulu. Oke, silakan Mas Fransniko, coba ganteng. Ini Bu, udah Bu. Oh, ya, Ada nggak? sudah kelihatan. Ada sudah kelihatan. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Selanjutnya itu akan dilanjutkan sama Herotul. Oke, silakan Mbak Hair. Ya banget, Frans. Gedein, nggak kelihatan. Masih nggak kelihatan, Frans. Kelihatan nggak? Enggak. Gedein, bawahnya gedein. Gedein di bawah. Kalau enggak ini yang pilih yang share screen. Share ganti. Apa ini slideshow? Pilih yang slideshow. Bawah ini sampingnya tanda minus. Nah, itu. Kelihatan nggak, Herotul? Karena banyak keuntungan yang dapat di kita lebih memilih bank syariah. Satu sistem bagi hasil bukan bunga. Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, arti keuntungan yang didapat untuk nasabah dihitung dari pendapatan yang diperoleh bank syariah. Maka jika pendapatan bank semakin meningkat, otomatis semakin besar pula hasil yang diperoleh nasabah. Sistem ini akan menghindarkan nasabah dari riba. Terus kalau akad sesuai dengan syariah Islam, akad atau perjanjian antara nasabah yang
dengan pihak bank disepakati sesuai syariah. Ada dua akad yang diterapkan. Pertama adalah akad mudarabah, ini memberi izin kepada bank untuk mengelola uang di industri halal. Kedua ialah akad wadiyah yang mana nasabah hanya menabung saja dan pihak bank hanya menyimpan dan tidak boleh menggunakan uang tersebut untuk dikelola meski hanya menyimpan. Ada beberapa bank syariah yang memberikan bonus sesuai keuntungan yang didapat bank. Selanjutnya dibaca oleh Dewi. Oke, keren. Terima kasih kelompok 3. Silakan Mbak Dewi lanjutkan nomor ini diringkas saja Mbak Dewi. Ketiga, terjamin LPS dengan bank konvensional simpanan nasabah di bank syariah dijamin keamanannya oleh lembaga penjaminan simpanan. Yang keempat, fasilitas banking, fasilitas dan teknologi bank syariah telah setara dengan bank konvensional. Yang kelima, punya produk yang tak ada di bank konvensional. Beberapa bank syariah menawarkan produk yang tidak dimiliki bank konvensional. Oke, terima kasih kelompok 1, 2, dan juga kelompok 3. Sekarang ini ya, dari masing-masing kelompok ini ya, tadi memberikan dari pandangan yang berbeda-beda ya. Terutama kelompok 3 ini karena baru dibahas, kelompok 3 ini memberikan pandangan dari banyaknya keuntungan-keuntungan yang didapat di bank syariah. Jadi ketiga kelompok ini memberikan suatu pandangan dari berbagai macam aspek ya. Nah, dari perbedaan ketiga kelompok ini, coba siapa yang berani menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok ini? Yang belum bersuara siapa ya tadi? Ini mau saya panggil deh. Kelompok siapa? Mbak Risma, coba cantik Mbak Risma. Mbak Risma ada nggak? Halo Mbak Risma? Oh lagi nggak ada. Ya udah, yang ada lagi ini terkendala sinyal ya. Mbak Meliana, coba Mbak Mei apa ini Mbak kesimpulan dari hasil diskusi. Ya Bu, jadi kami menyimpulkan bahwa tabungan syariah ini ternyata punya banyak keuntungan. Yang pertama, bebas biaya administrasi. Tabungan konvensional ada sih yang menyediakan fasilitas bebas biaya administrasi. Namun, biasanya ada persyaratan tertentu buat dapat fasilitas tersebut. Salah satunya adalah minimum saldo pada tabungan itu. Terus yang kedua, terdapat produk khusus yang nggak ada di bank konvensional. Bank konvensional biasanya nggak punya produk tabungan haji, tabungan kurban, ataupun tabungan wakaf. Ini karena aturan Islam mengenai produk-produk itu sendiri memang harus disediakan oleh bank syariah, bukan bank konvensional. Yang ketiga, sistem bagi hasil bukan bunga. Dalam tabungan bersyariah, kita nggak bakal ketemukan istilah bunga, melainkan bagi hasil. Dengan sistem ini, perhitungan bagi hasil yang dapat kita dapetin itu ditentukan oleh pendapatan bank. Sementara sistem bunga biasanya ditetapkan berdasarkan kebutuhan dana bank. Yang keempat, akad sesuai dengan syariah Islam. Ini dia yang paling penting, Bu. Akad adalah pembeda antara tabungan konvensional dengan syariah. Akad yang digunakan pada tabungan ini cukup beragam. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri, Bu. Oke, sip banget ini ya, dari ketiga kelompok ini udah keren. Terima kasih juga kelompok 1, 2, 3 dan juga terima kasih Mbak Mai udah menyimpulkan ya. Jadi di materi ini itu sangat penting sekali dibahas tentang sistem bagi hasil dan juga bonus. Karena apa? Karena seorang nasabah itu udah menitipkan ya amanahnya ke bank ya, amanahnya ke bank. Ini mau diapain sih gitu ya? Mau diapain sih uangnya dari nasabah gitu kan. Jadi itu sangat penting sekali. Dan juga ini Ibu share dulu deh ya PPT-nya dulu. Ya. Itu penting karena nanti hubungannya sama apa sih ya? Hubungannya sama ini bagi hasilnya, berhubungan juga sama bagaimana perhitungan bagi hasilnya. Karena ini ada kaitannya dengan berapa sih yang didapat oleh si
nasabah ya. Untuk perhitungannya nanti itu bisa memakai ini ya revenue sharing ataupun menggunakan profit atau loss sharing ya. Kalau revenue itu nanti dilihat dari laba kotornya, kalau profit dilihat dari laba bersihnya si banknya ya. Untuk rumusnya, rumus perhitungan bagi hasil ini kita memakai rumusnya yang ada di bank muamalat. Rata-rata dana nasabah dibagi 1000 dikali H-1 dikurangi 1000 kali nisbah bagi hasil per 100. Apa sih maksudnya? Nah, ini dia maksudnya ya. H-10 ini udah angka pasti, angka yang menunjukkan hasil investasi. Ini udah pasti dan juga paten ya. Nanti ini dia contoh perhitungannya ya. Perhitungannya misalnya nasabah memiliki tabungan 100.000 dengan nisbahnya sudah ditentukan juga. Ini ketentuannya 6,58 dan juga nisbahnya sebesar 5. Maka bagaimana perhitungan bagi hasil? Nah, bagi hasilnya dapatnya 32.900. Nanti kalian baca lagi ini di materi ya. Jadi ini tambahan, alhamdulillah kita udah mempelajari ini sampai dalam teknik perhitungan bonus. Bonusnya nanti itu bisa dari dasar saldo terendah, selanjutnya saldo rata-rata harian dan juga atas dasar saldo hariannya. Itu ya materi yang udah kita bahas pada hari ini. Nah, selanjutnya kita udah membahas materi, kita ini ya kita menyimpulkan materi apa saja sih yang sudah kita pelajari pada siang hari ini ya. Siapa yang berani menyimpulkan ini materi yang udah dipelajari hari ini? Saya mau cek dulu yang belum ini ya, yang belum. Mbak Maya udah. Mbak Risma. Halo Mbak Risma. Mbak Risma? Belum ada. Masih terkendala sinyal. Mbak Mutia sih, Pak. Terkendalanya sinyal juga kayaknya ya. Mbak Mutia sih, Pak. Halo? Ibu. Oke, Mbak Mutia, coba simpulkan hasil materi yang udah dipelajari hari ini. Bank syariah tidak mengenal konsep bunga berbunga yang dianggap riba. Sebagai menerapkan sistem bagi hasil bagi nasabah. Penyimpanan uang di bank dapat tabungan dan deposit. Ada perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam memberikan imbal. Oke, sip. Terima kasih Mbak Mutia Sifa. Selanjutnya siapa yang berani menyimpulkan lagi? Satu siswa lagi. Siapa? Bonus wadiah. Saya Bu, Afika. Oh ya, oke. Oke, Mbak Afika, silakan. Bonus wadiah adalah bonus yang diberikan sebagai insentif berupa uang kepada nasabah. Tabungan wadiah sebagai bentuk balas jasa telah dititipkan dananya. Dalam perbankan syariah, penghimpunan dana melalui tabungan hanya diperolehkan oleh akad wadiah dan muhadrabah dengan pembagian bonus sesuai nisabah bagi hasil. Oke, sip ya, keren semuanya. Jadi hari ini kita udah mempelajari mengenai mengenai bagi hasil dan juga bonus yang ada di bank syariah. Sekarang kesimpulan udah, sekarang Ibu mau mengevaluasi hasil dari diskusi kalian ya. Diskusi kalian tadi. Alhamdulillah hasil diskusi kalian tadi udah luar biasa keren ya. Untuk kelompok 1 tadi yang diketuai oleh Mbak Fitri udah bagus, mengambil sisi dari sisi ini ya,
sisi ribanya, kenapa Bank Syariah lebih diminati karena dia anti riba bahasanya di kelompok 1. Akan tapi perlu ditambahi lagi dari ini ya, mengambil dari kelompok 2 dan 3. Jadi perlu ditambah lagi ini keuntungan yang lainnya ya Mbak, yang kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 juga udah bagus mengambil sisi dari karakteristik banknya. Perlu ditekankan lagi mungkin ini ya, dari perbedaannya di Bank Syariah sama Bank Konven ada namanya karakteristiknya itu ada DPS-nya sama DSN-nya itu ya. Itu perlu ditambahkan untuk di kelompok 2 dan untuk kelompok 3 juga udah bagus tadi ya, dijelaskan keuntungannya itu ya. Keuntungan mungkin untuk kelompok 3 bisa dikombin dengan ini ya, keuntungan yang didapat di Bank Syariah. Nanti kan ini kita dari situ dari keuntungan Bank Konven ke Bank Syariah kita bisa melihat tuh perbedaan keuntungannya. Nanti dari situ kita bisa ngambil mengkerucutkan. Oh, ternyata saya harus memilih Bank Syariah, kenapa itu? Bisa dikombin seperti itu ya. Oke. Pokoknya terima kasih banget untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 udah keren loh. Meskipun ada tambahan tapi menurut saya udah keren banget ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya ini sebelum ini saya mau kasih hadiah kalian lagi. Tadi udah dikasih hadiah ini ya, hadiah diskusi. Sekarang Ibu kasih hadiah ini. Untuk tugasnya nanti kalian pelajari ini ya, pelajari ini tugasnya di ini LKPD-nya. Ibu sudah kirim di GCR yang tadi juga. Nanti kalian bisa juga download dari link ini. Linknya Ibu akan kasih juga di ini ya, di kolom chat ya. Oh, nggak bisa ini. Kasihkan ke kolom chat, nanti silakan di-download ya tugasnya. Dan bisa juga di-download di link itu dan di GCR. Alhamdulillah. Ini ya tugasnya udah. Selanjutnya untuk materi berikutnya kita akan membahas mengenai ini ya nak, materi topik pembelajaran berikutnya menganalisis sistem bagi hasil dan juga margin pada produk pembiayaan bank syariah. Ini yang akan kita bahas nanti ya. Untuk tugasnya ada yang tanyakan dulu nggak? Yang tugas udah paham ya? Nanti di-download di link tadi sama bisa di GCR. Untuk selanjutnya materinya adalah sistem bagi hasil dan juga margin. Ini lebih ke pembiayaannya. Kalau tadi ke pendanaannya, kalau ini lebih ke pembiayaannya ya. Nanti insya Allah untuk materi yang ini Ibu akan kirim lagi juga di GCR. Pokoknya setiap hari lihat aja di GCR ada pesan cinta nggak dari Ibu gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini kalian udah ikut pembelajaran Ibu. Kita refresh sebentar pakai apa namanya, gerakan tangan dulu ya, gerakan tangan atau melet-melet dulu boleh. Tuh ya, pasti capek ya ini. Habis ini ada pelajaran lagi nggak habis ini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada ini ya karena sekarang juga lagi pandemi, dibatasi juga. Pokoknya pesan Ibu tetap hati-hati ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini udah selesai. Pokoknya kalian itu luar biasa keren, terus hebat banget pokoknya kelas ini. Semoga nanti ini ya bisa sukses semua ya. Sekarang kita berdoa dulu deh sebelum apa kita akhiri biar tambah keberkahannya ya. Silakan, tadi Mas Fran udah ya, sekarang mau wakilnya deh, Mbak Dewi Badriani. Coba Mbak Dewi pimpin doa cantik. Halo Mbak Dewi. Oh ya. Iya Bu. Mari kawan-kawan sebelum
Acara berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk kalian semua ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan lagi. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Ya, selamat istirahat ya. Makasih banyak. Stop recording.